Hey, welcome to Lis Nonton Channel. Seperti biasa, gue Lim akan nemenin lo semua untuk membahas seputar dunia perfilman. Tetapi sebelumnya gue mau ngucapin dulu nih, selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian semua yang menjalankan ya. Dan semoga amal pahala ibadah kalian diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan jangan lupa selalu juga untuk berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan ini. So, kali ini kita akan balik lagi nih guys untuk nge-review dan juga ngebahas film yang lagi booming banget nih. Banyak banget yang ngebicarain soalnya ada aktor tanpa Indonesia kita Joe Taslim di dalamnya nih. Yap, apalagi kalau bukan film Mortal Kombat 2021. Wow, pastinya seru banget kan? So, ada siapa aja sih di dalam film ini? Yang pertama akan ada karakter utama kita di dalam film ini yang bernama Cole yang akan diperani oleh Lewis Tan. Kemudian Sub-Zero sebagai villain utama yang akan diperani oleh Joe Taslim. Scorpio yang akan diperani oleh Hiroyuki Sanada. Sonya Blade yang akan diperani oleh Jessica McNamee. Raiden yang akan diperani oleh Tadanobu Asano. Liu Kang diperani oleh Lucy Lin. Kung Lao yang akan diperani oleh Max Huang, dan masih banyak pemeran-pemeran lainnya nih. So, gimanakah keseruan filmnya? Seperti biasa, gue akan ingetin mungkin akan ada spoiler warning buat kamu semua yang belum nonton film Mortal Kombat yang satu ini ya guys. Dan jangan lupa juga untuk support channel ini dulu dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya. So, tanpa berbasa-basi yang lebih lama lagi, let's go to talking about that. Throughout history, different cultures all over the world reference a great tournament of champions. That dragon marking? I think it's an invitation to fight for something known as Mortal Kombat. Film ini sendiri akan bercerita tentang Cole yang diperani oleh Lewis Tan yang merupakan petarung MMA dan ia terbiasa untuk mendapatkan uang dengan cara bertarung. Tetapi ada satu hal yang tidak disadari oleh Cole yang dimana ia memiliki tanda lambang naga di tubuhnya yang merupakan warisan dari Scorpio ataupun Hanzo Hasashi nih. Dan dimana Hanzo Hasashi sendiri pada abad ke-17 diceritakan sebagai seorang ninja yang sangat hebat pada zamannya. Scorpio sendiri adalah alter ego dari Hanzo Hasashi terdahulu nih yang dimana memiliki pertarungan yang sangat mencekik bersama Bi-Han yang merupakan cikal bakal dari Sub-Zero saat ini. Kita akan melihat pertarungan yang sangat mencekik antara Hanzo versus Bi-Han nih, yang dimana masing-masing dari mereka bertujuan untuk mengakhiri garis keturunan masing-masing. Dan pertarungan tersebut pun diselesaikan dengan kemenangan dari Bi-Han, alias si Hanzo pun tewas di tangan Bi-Han. Dipikir telah mengakhiri semua garis keturunan dari Hanzo, ternyata salah nih. Ternyata keturunannya masih tersisa satu yang kini dimiliki oleh Cole Yang. Balik lagi ke Cole Yang sendiri, kita juga akan melihat pertualangan Cole Yang ini berjumpa dengan partnernya yaitu Sonya Blade dan juga Zack yang nantinya akan membantu dirinya untuk mengungkap jati dirinya dengan pergi ke kuil Lord Raiden, di mana tempat tersebut adalah tempat perlindungan bagi mereka yang mewarisi lambang naga. Di sini juga Cole Yang akan berlatih bersama tiga mentornya yaitu Lord Raiden, Kano, dan juga Liu Kang untuk mempersiapkan dirinya menghadapi pertarungan Mortal Kombat. Dan pastinya nantinya dirinya akan berjumpa dengan Sub-Zero yang telah membunuh nenek moyangnya. Dan Mortal Kombat sendiri adalah medan pertarungan untuk Outworld dan juga Earthrealm alias dunia luar versus bumi, yang dimana Outworld sendiri diceritakan sudah berhasil memenangkan 9 kali kemenangan, yang dimana artinya jika pihak Outworld berhasil memenangkan untuk ke-10 kalinya, mereka berhak untuk menguasai bumi seutuhnya. Berarti ini adalah ancaman besar untuk bumi. Dan di sinilah Cole yang bersama kawan-kawan akan menjadi perwakilan bumi untuk melawan pihak Outworld nih. Dan di sini kita akan terungkap juga alasan mengapa Outworld ini bisa banget nih menang terus berturut-turut ya, karena mereka menggunakan cara kotor dengan cara membunuh dulu nih pemain-pemain dari bumi sebelum pertarungan Mortal Kombat itu sendiri dimulai. Yang jelas untuk selanjutnya buat kalian yang penasaran untuk melihat pertarungan Cole yang versus Sub-Zero ataupun pertarungan-pertarungan lainnya yang dihiasi dengan kebrutalan dalam film ini, kalian harus saksikan langsung di filmnya ya. So, jika kalian meminta penilaian gue untuk film Mortal Kombat 2021, gue akan berikan nilai 7/10. Hal yang gue suka dari film ini yang pasti pertama visualisasi audio dalam film ini sendiri. Gue sangat mengapresiasi usaha mereka untuk menyamakan visualisasinya agar bisa sesuai dengan video gamenya nih, dan itu tidak mudah pastinya. Dan gua rasa visualisasi efeknya sendiri berhasil membuat kita ke dalam posisi mencekik saat menonton adegan-adegan pertarungan yang brutal.
Dengan audio background yang digunakan secara tepat yang mampu membuat suasana mencekik itu pun semakin mendalam nih saat kita menontonnya. Walaupun pemotongan adegan scene untuk kebrutalan dalam film ini dapat tampak sekali kita sadari nih, ini juga alih-alih karena adanya aturan sensorik secara global. Jadi kalian harus maklum ya guys, seperti salah satunya adegan scene pemenggalan kepala yang dilakukan oleh Sub-Zero. Kedua, secara karakter gue suka banget dengan karakter dari Sub-Zero dan juga Scorpio dalam film ini, yang bisa gue bilang mereka menjadi tolak ukur penting untuk keseruan film ini sendiri. Taslim sendiri sebagai aktor Indonesia di dalam film ini yang tidak memiliki skrip yang cukup banyak untuk filmnya, tetapi bisa mempresentasikan dari kebrutalannya melalui adegan-adegan scene dan juga body gesturnya yang membuat kita tercekik saat menontonnya nih. Dan menurut gue Joe Taslim berhasil membawa karakter brutal dari Sub-Zero itu sendiri sebagai pembunuh berdarah dingin. Dan juga kehadiran Scorpio yang diperani oleh Hiroyuki Sanada. Mungkin kalian sudah banyak tahu tentang sosok yang satu ini yang juga terlibat dalam film Avengers Endgame. Jadinya menurut gua nggak perlu dipertanyakan lagi mengenai totalitas dari peranan Hiroyuki Sanada sebagai Scorpio dalam film ini. Dan sekarang kita beralih ke hal yang kurang gua suka, bahkan yang nggak gua suka dari film ini. Yang pertama dari storyline-nya itu sendiri. Sebagai film adaptasi game memang nggak mudah nih untuk mengadaptasi game, walaupun seringkali film adaptasi game itu terasa menarik. Tapi gua merasa banyak sekali miss yang ada di dalam alur ceritanya sendiri ataupun terasa terlalu singkat sehingga pengembangan karakternya ini sendiri masih belum matang. Salah satunya dari peraturan dari Mortal Kombat sendiri. Gue juga bingung nih gimana ceritanya kalau Outworld itu menang 10 kali bisa menguasai bumi dan kena paruh 10 kali, sejarahnya bagaimana kita tidak terlalu diperjelaskan mengenai hal ini. Yang kedua, secara visualisasi efek dalam film ini yang dimana gue rasa masih nanggung-nanggung nih, bahkan pemotongan setiap adegan scene kebrutalannya ini masih dapat kita sadari banget, mengingat memang benar ada peraturan sensor film untuk film ini yang secara film ini diberi label rating R. Harusnya kita berharap banget film ini dapat memberi sensasi kebrutalan yang kita inginkan juga. Jika memang pemotongan adegan scene itu diharuskan, sepertinya lebih baik adegan tersebut tidak usah diadakan aja, ya nggak sih? Yang ketiga, secara karakter, gua rasa karakter utamanya sendiri tidak jadi dominan untuk film ini, alias Cole Young ataupun yang diperani oleh Lewis Tan. Malahan kita jadinya berfokus kepada villainnya yaitu Sub-Zero. Dan menurut gue hal ini cukup disayangkan untuk sebagai karakter utama yang harusnya menjadi tolak ukur penting dalam film ini, yang harus berhasil dominan dalam filmnya juga kan. And I'm so sorry for say that, gue rasa Lewis Tan agak sedikit miss untuk membawa karakter dari Cole Young dalam film kali ini. Juga untuk karakter-karakter lainnya seperti Sonya Blade dan juga Zack, Liu Kang, Kano ataupun Cable dan lain-lainnya yang menurut gue juga masih belum mengalami perkembangan karakter yang cukup matang. Dan yang terakhir, secara skrip dan juga dialog antar karakter dalam film ini yang dimana secara naratif juga diadaptasi langsung dari video gamenya, yang dimana kita ketahui hanya sepatah kata, dua kata. Maka inilah yang terjadi di pembicaraan antar karakter dalam film ini yang sangat cringe jadinya. Oh ya, menurut kalian sendiri gimana nih pemeran dari Kung Lao alias Max Huang ini asal Indonesia atau bukan ya? Jika kalian bertanya layak atau nggak layak untuk nonton film Mortal Kombat yang satu ini, menurut gue film ini layak untuk kamu tonton, mengingat film ini sebagai pop culture ataupun film momentum yang sepertinya sayang banget nih jika kamu lewatin momennya. Mana juga menurut kamu, jika kalian punya komentar ataupun request film lainnya, tolong tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Ini juga artinya akhir dari video kita kali ini. So sekian dulu review dan ulasan film Mortal Kombat 2021 yang dapat gue berikan kepada kalian hari ini. Tetapi sebelum gue akhiri videonya, gue mau minta support kalian untuk channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya sebagai bentuk support kamu untuk perkembangan channel ini menjadi lebih maju. And thank you so much buat kalian semua yang sudah subscribe. Dan jika kalian juga suka dengan videonya, kalian juga boleh tekan tombol like di bawah ya. So I hope you enjoy. See you later and bye bye.